Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian i'tikaf di Mushola Nurul Istiqomah, yang mana di awal-awal ya telah ada kita dua kali ganti pembahasan buku ya, dan ini merupakan buku yang ketiga yang akan dibahas pada kajian i'tikaf ini, yaitu tentang kita lihat judul bukunya adalah Inti Ajaran Islam, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tentu ini merupakan buku terjemahan yang mana judul aslinya adalah Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti pengajian ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari halaman 1. Di sini ada muqaddimah dari penulis. Kita bacakan muqaddimahnya. Ini adalah buku kecil dan singkat yang akan menerangkan sebagian dari hal-hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin secara umum tentang agama Islam. Saya memberinya judul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammah Al-Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum. Saya memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan buku ini kepada kaum muslimin serta menerima karya ini sebagai amal kebaikan dari saya. Sesungguhnya dialah yang maha pemurah dan maha mulia. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Jadi intinya di sini adalah bahwasannya akan dibahas di buku ini hal-hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin secara umum tentang agama Islam. Ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas di sini, dan ini merupakan poin-poin penting yang setidaknya harus diketahui oleh setiap kaum muslimin. Kita masuk ke halaman kedua. Di sini ada pelajaran 1, yaitu tentang rukun Islam. Jadi totalnya ada 18 pelajaran ya. Jadi pembahasan kita akan sedikit padat. Yang perlu kopi siapkan kopinya dulu mungkin. Yang perlu air putih siapkan. Jadi begitu mulai agak masuk poin-poin minum dulu gitu ya. Jadi nggak terlalu jenuh mungkin. Baik, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu rukun Islam. Jadi disebutkan dalam buku ini bahwasannya rukun Islam itu ada 5, seperti mana yang masyhur, ma'ruf kita ketahui.
Dan yang pertama dan yang paling besar adalah syahadah atau asyhadatain, dua persaksian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi ini yang paling utama, yang pertama dan yang paling besar dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Kita lihat di sini ya, penjelasan makna dan syarat la ilaha illallah. Jadi di buku ini dimulai dari ya syahadat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Dibahas di sini la ilaha artinya kita menafikan segala apa yang disembah selain Allah Ta'ala. Illallah artinya kita menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Jadi kalau kita pembahasan ini masuk ke dalam rukun. Jadi la ilaha illallah di sana ada rukun-rukunnya. Kemudian persaksian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, di situ juga ada rukun-rukunnya. Adapun la ilaha illallah, rukunnya ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu atau peniadaan, yaitu dari kata tadi la ilaha, ya, yaitu tiada ilah yang berhak disembah. Artinya apa? Kita menafikan segala sesembahan, semuanya kita nafikan. Ini rukun yang pertama. Kemudian ada illallah, kecuali Allah. Nah, ini yang disebut dengan itsbat, rukun yang kedua, yaitu penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mewajibkan ya pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Nah, jadi ini yang harus kita ketahui. Rukun dari kalimat la ilaha illallah yang pertama adalah an-nafyu. Dari kata la ilaha, tiada ilah. Kita nafikan, kita tiadakan semua sesembahan-sesembahan. Kemudian yang kedua baru itsbat, penetapan, yaitu dari kata apa? Illallah, kecuali Allah. Jadi kita tetapkan bahwasannya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tentu rukun ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisamalaha." Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut. Nah, ini Allah sebutkan apa? Barang siapa yang ingkar kepada tagut, berarti menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini isbatnya di sini. Beriman kepada Allah. Ya, jadi benar-benar menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kalau sudah ada dua rukun ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisamalaha. Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Nah, ini tentang penjelasan tentang rukun dari kalimat ya syahadah yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya adalah meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah.
dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun sebagai keharusan dari penetapan illallah. Jadi ini konsekuensinya. Karena banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengikuti konsekuensinya, masih beribadah kepada selain Allah. Yang paling sering terjadi adalah berdoa. Berdoa tidak kepada Allah, berdoa kepada mayit yang telah meninggal, berdoa kepada penghuni hutan mungkin ya, atau berdoa kepada hal-hal lain kepada selain Allah. Tentu ini tidak ya, orang-orang ini seakan dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memahami konsekuensi dari kalimat tersebut. Baik, kita lanjutkan jamaah. Di sini ada syarat la ilaha illallah. Jadi sebetulnya ini bukan hanya syarat la ilaha illallah tapi juga syahadah yang kedua, yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini syaratnya di sini. Maksudnya syarat gimana? Sebagaimana kita ketahui bahwasannya setiap ibadah itu ada syaratnya. Kayak misalnya sholat, wudhu, itu ada syaratnya. Syarat sholat misalnya menghadap kiblat. Syarat sholat misalnya suci. Nah begitu juga dua kalimat syahadat ini memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kebodohan tentang Allah. Jadi kalau orang ya ingin ya mengucapkan, maksudnya mengamalkan la ilaha illallah ini, maka dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ilmu. Makanya wajib seseorang itu harus belajar, tahu dia tentang Allah, tentang Rasulnya. Yang kedua adalah keyakinan yang menafikan keraguan. Yakin, nggak boleh ada ragu sedikit pun di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang nabinya, ya, utusannya. Benar-benar kita harus yakin tanpa ada keraguan. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas, murni dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menafikan syirik. Kita harus ikhlas, karena ketika orang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka hilang keikhlasan di dalam hatinya. Syirik macam-macamnya banyak ya, seperti contohnya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ini juga termasuk dari macam-macam kesyirikan, walaupun dia syirkul khafi disebutnya ya, namun tetap ini berbahaya, tidak ikhlas ya. Maka seseorang ya, sebagai syarat dari dua kalimat syahadat, hendaknya dia ikhlas. Yang keempat adalah kejujuran yang menafikan dusta. Jujur dia dalam ya mengucapkan dua kalimat syahadat ini, sehingga tidak ada kedustaan di sana. Ya, seperti orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam namun dia masih menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka. Ya, tentu ini tidak jujur dalam ya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Yang kelima adalah cinta yang menafikan kebencian. Ya, benar-benar kita cinta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cinta kepada Rasulnya. Yang keenam adalah ketundukan yang menafikan pelanggaran atau meninggalkan perintah. Ya, jadi kita ketika ya, kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, satu-satunya yang berhak diibadahi ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ada ketundukan di sana ya. Kita nafikan pelanggaran, jadi meninggalkan perintah-perintah Allah kita hilangkan. Kemudian yang ketujuh, menerima tanpa ada penolakan ya. Kita menerima semua syariat-syariat Allah, kita terima semua ya, ketetapan-ketetapan Allah, semua kita terima. Yang kedelapan, mengingkari semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini syarat ya dua kalimat syahadat yang harus kita
ketahui, kita pahami, dan kita amalkan. Jadi jangan sampai dua kalimat syahadat kita ini ibaratnya cuma terucap saja, atau ada istilahnya Islam KTP aja. Namun ketika ditanya rukun dari kalimat syahadat tidak tahu, apalagi sampai ke syarat-syaratnya. Ya, maka hendaknya kita memperhatikan poin ini. Kita lihat syarat-syarat di atas telah terangkum dalam 2 bait berikut. Jadi ini biasanya untuk memudahkan menghafal ya. Dibikin bait. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wan qiyadin wal qabulilaha wazidun thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya qad alaha. Jadi disebutkan situ ilmu, keyakinan, keikhlasan, dan kejujuran disertai cinta ya. Tunduk dan menerimanya. Ditambah lagi yang ke-8 yaitu pengingkaranmu terhadap segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Jadi ini biasa ahli ilmu ya, para penulis buku menulis bait-bait seperti ini untuk memudahkan seseorang untuk menghafalnya. Maka kita lihat banyak ada kitab-kitab matan ya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan penuntut ilmu ya dalam rangka menghafal ya. Karena dengan hafalan dia akan lebih mudah untuk memahami nanti penjelasan berikutnya. Kita masuk di sini adalah syahadah atau persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau kita lihat di buku ini langsung dibahas konsekuensinya. Sementara ada pembahasan yang harus kita bahas juga, yaitu mengenai rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 2 rukun di kalimat ya syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rukunnya yang pertama adalah abduhu, yaitu hamba. Yang kedua adalah wa rasuluh, yaitu utusannya. Jadi kita yakini Nabi Muhammad SAW adalah hamba sama seperti kita. Jadi beliau adalah manusia yang diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan ciptaan manusia lainnya. Maka berlaku atasnya apa yang berlaku atas orang lain. Jadi Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, manusia. Itu rukun yang pertama. Kita yakini Nabi Muhammad adalah hamba sama seperti kita. Bisa sakit, perlu tidur, istirahat ya. Dan tentu juga bisa juga wafat. Sama seperti kita, hamba. Yang kedua adalah wa rasuluh, dan utusannya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah sebagai basyir, pemberi kabar gembira, dan nadhir, pemberi peringatan. Jadi ini makna Rasul. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, yaitu yang diutus ya untuk berdakwah di jalan Allah, mendakwahi manusia kepada Allah ya, dan juga sebagai basyir, pemberi kabar gembira, dan nazir, pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan di dalam firman-Nya tentang 2 rukun ini. Kita ambil salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Jadi Nabi Muhammad sama manusia seperti kita. Ya, adapun mengenai tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, di antara yang paling pendek ayatnya adalah di surah Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad adalah utusan Allah. Ini Allah langsung yang menyebutkan hal tersebut. Kalau orang sudah betul memahami rukun dari syahadat yang kedua ini,
yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ini akan menafikan ifrat. Artinya apa? Berlebih-lebihan. Ya, kita lihat nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa alaihi salam, orang-orang berlebihan sampai menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahkan ada yang sampai Tuhan. Ya, karena takjub dengan mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Ini karena tidak betul ya mereka memahami utusan Allah. Jadi kalau kita udah meyakini Nabi Muhammad adalah hamba, maka kita tidak akan berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kita sampai mengkultuskan Nabi Muhammad sampai dengan derajat yang tidak seharusnya. Ya, Nabi Muhammad ya sebagai misalnya anak Tuhan, tidak mungkin, karena kita tahu Nabi Muhammad adalah hamba. Gak mungkin kita datang ya berdoa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu Nabi Muhammad adalah hamba, sama seperti kita. Kalau kita pengen berdoa kepada Allah. Ya, ini kalau betul ya pemahaman seseorang terhadap rukun ya syahadah Muhammad abduhu wa rasul. Yang kedua adalah akan menafikan dari tafrid, yaitu meremehkan pada hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cuman rukun yang pertama Nabi Muhammad hamba, itu bisa jadi akan terjadi meremehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu diutus Rasul, didakwahi, apa kata mereka? Ini sama manusia, sama kayak kita. Kenapa kita harus dengerin dia? Kecuali kalau yang datang malaikat gitu ya, kita langsung takut tuh, oh, malaikatnya serem. Tapi ini hamba sama kayak kita. Ya, bahkan Nabi Lut dibilang apa? Sungguh itu unathun. Dibilang ini banci lah ibaratnya gitu ya. Ini penakut nih, udah kita nggak usah dengerin dia. Ini karena nggak memahami bagaimana kondisi Rasulullah, utusan Allah. Biarpun ini hamba sama seperti kita, manusia sama seperti kita, tapi ini utusan Allah yang memiliki hak-hak khusus, yang mana kita harus membenarkan semua kabar dari Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus mengikuti perintahnya. Apa yang dikabarkan kita percaya, kita benarkan. Bahkan kita harus mencintainya lebih dari cinta terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana hadis yang mungkin masyhur, ma'ruf, kita dengar semua, Umar bin Khattab berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku lebih cinta kepadamu dari semua kecuali diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW menyalahkan hal tersebut. Harus lebih cinta daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar pun mengatakan, sekarang aku lebih cinta daripada diriku sendiri, lebih mencintaimu daripada cinta kepada diriku sendiri. Maka Rasul pun menjawab, al-ana ya Umar. Nah, sekarang baru keimananmu itu sempurna, wahai Umar. Ya. Kalau kita yakin dengan dua hal ini, kita memahami dua rukun syahadat ini, maka sekali lagi kita akan terhindar dari ifrat, berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan tafrid, yaitu meremehkan pada hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk di sini kepada konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, menaati perintah beliau, meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, dan hendaklah dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan Rasulnya.
Ini terkadang ketika kita mengatakan membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau, ya, hampir kita lihat kaum muslimin semuanya ya mau menerima konsekuensi ini. Kemudian menaati perintah beliau, ya, sebagian besar akan menerima. Meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau dan hendaklah dia tidak menyembah Allah. Meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Ini juga orang kita kebanyakan akan menerima, membenarkan hal tersebut. Nah, ketika sampai kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Rasulnya, disinilah yang kadang terjadi ya fitnah. Orang-orang banyak yang tidak menginginkan hal tersebut. Sehingga akhirnya kita lihat banyak orang-orang yang pengennya ibadah sesuai dengan kehendaknya sendiri. Menganggap hal itu bagus, ya, akhirnya dia jadikan itu seakan-akan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fal'iyadu billah, ya, kalau sampai ada dusta. Ya, dustanya apa? Ya, membuat sholawat baru misalnya. Dengan alasan apa? Mimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajarkan sholawat ini dan itu. Tentu ini tidak bisa. Mimpi, ya, maka itu pertama kita susah untuk menetapkan apakah ini mimpi betul atau enggak. Orang tiba-tiba bangun tidur kemudian bilang saya mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah mengajarkan ini dan itu. Nah, kita pengen menganalisa ini dia bicaranya benar atau enggak, mimpinya itu udah sulit. Ya, maka tidak bisa. Dan biarpun benar dia mimpi seperti itu, maka ini tidak bisa dijadikan syariah. Ya, tidak bisa. Jadi syariat Islam itu berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW selama beliau masih hidup. Namun ketika sudah meninggal, maka sudah disempurnakan agama ini, maka tidak perlu lagi penambahan dan tidak perlu lagi pengurangan. Maka hendaknya kita, ketika kita mengakui, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah tidak kita beramal, tidak kita beribadah kecuali sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh kita mengembangkan agama ini, kita menambah-nambah hal yang baru. Pembahasan penting juga tentang dua kalimat syahadat adalah tentang pembatalnya. Jadi ada pembatal dua kalimat syahadat. Ya, jadi kalau kita ketahui ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia telah masuk Islam. Maka yang dimaksud pembatal-pembatalnya adalah pembatal-pembatal keislaman. Dan ini sangat banyak sekali. Kalau kita lihat para fuqaha dalam kitab-kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul apa? Bab riddah, yaitu tentang kemurtadan, ya. Dan yang terpenting adalah 10 hal, yang 10 hal ini semuanya rata-rata berkaitan dengan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya kita menjaga keislaman kita dari pembatal-pembatal keislaman yang terpentingnya, ya, 10 hal yang sebagian besarnya membahas tentang kesyirikan. Ketika seseorang itu melakukan kesyirikan, maka dia telah terjatuh ke dalam pembatal keislaman. Biarpun di sana dia dikatakan masih muslim, belum keluar dari Islam, tapi seakan-akan keislamannya batal kalau dia tidak meninggal, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, maka Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa tersebut. Artinya dia akan kekal di dalam neraka. Dan ini insya Allah akan kita bahas nanti di halaman berikutnya tentang bab syirik, ya, insya Allah. Kita lihat di paragraf paling bawah halaman 4. Kemudian rukun Islam selanjutnya adalah sholat, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah Al-Haram bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi rukun Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis
Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi ini merupakan rukun Islam ya. Dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Baik, jamaah, kita masuk ke halaman kelima. Di sini kita masuk pelajaran kedua, yaitu tentang rukun iman. Ya. Kita ketahui dulu makna iman secara bahasa dan secara istilah. Jadi iman ini secara bahasa diambil dari kata aman, yang artinya adalah tenang dan membenarkan. Jadi yang namanya iman itu bukan cuman sekedar tasdik atau membenarkan, tapi ya disertai dengan keamanan, rasa tenang. Ya, jadi dia membenarkan disertai dengan rasa tenang dengan apa yang dia benarkan tersebut. Nah, jadi ini iman. Sebagaimana ya perkataan dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin." Dan kamu sekali-sekali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi terkadang orang mengakui, membenarkan bahwasannya dia ini adalah orang yang benar, tapi karena ada rasa tidak tenang, rasa tidak aman, ya sehingga dia tidak membenarkan. Dan itu tidak menjadi kesempurnaan iman. Dan kalau kita lihat orang-orang kafir Quraisy, ada yang membenarkan Nabi SAW, tapi tidak ada rasa tenang di dalam hatinya dalam ketika membenarkan Nabi, sehingga dia tidak masuk Islam. Ya, contohnya Abu Jahal. Abu Jahal ketika ditanya tentang Nabi, yang mana dia suka nguping ketika Nabi lagi membaca Al-Quran, ditanya, bagaimana menurutmu tentang apa yang dibawa oleh Muhammad? Maka kata Abu Jahal apa? Saya mengakui benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi hanya karena alasan remeh, yaitu apa namanya? Iya, jadi pertarungan antara kabilahnya dengan kabilah Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mana kalau misalnya masalah beradu ngasih makan orang yang haji, kita bisa saingin. Beradu memberi minum bisa kita saingin. Tapi kalau beradu ini ngaku utusan Allah dengan membawa mukjizatnya, yaitu apa? Al-Quran, itu kita bisa apa? Nggak bisa kita apa? Ngelawan. Akhirnya dia membenarkan Nabi, tapi tidak ada rasa tenang di dalam hatinya, sehingga tidak sempurnalah keimanannya. Jadi namanya keimanan itu ya secara bahasa dia dari kata aman, tenang ya. Sehingga apa? Ketika dia membenarkan hal tersebut, ada rasa tenang di dalam hatinya, sehingga sempurnalah keimanannya terhadap hal tersebut. Kemudian secara istilah, iman adalah perkataan dengan lisan. Jadi iman perkataan dengan lisan. Keyakinan dalam hati, amalan dengan anggota badan. Jadi ada 3 hal ya yang disebut dengan keimanan secara istilah, yaitu tadi perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati ya, kemudian amalan dengan anggota badan. 3 hal. Nah, oleh karena itu tidak disebut beriman kecuali dengan ucapan. Ada orang misalnya masih kafir dia, kemudian dia membenarkan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tapi dalam hati aja, nggak diucapin, maka apa? Ya tidak bisa kita bilang dia apa? Beriman, gitu ya. Jadi ya percuma kalau nggak diucapin, cuman disimpan dalam hati aja, ya dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak manfaat ucapan kecuali dengan amal. Dia tadi dalam hati sudah membenarkan,
percaya kepada Allah dan Rasul, diucapkanlah oleh dia. Ya, akhirnya dia pun masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah terucap ya keimanannya. Maka ucapan ini tidak bermanfaat kecuali dengan beramal. Jadi bukan saya beriman kepada Allah, tapi ibadahnya masih menyembah kepada patung-patung. Yang gak bermanfaat ini ucapan. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun ketika beribadah gak mau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapannya ini tidak bermanfaat. Dan tidak ada amalan kecuali menjalankan din, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kalau pengen beramal maka amalan ini tidak akan bermanfaat kecuali kalau kita menjalankan sesuai dengan syariat agama. Dari mana kita tahu syariat agama ini? Yaitu dari belajar. Kita memahami Al-Quran, kita memahami hadis-hadis Nabi SAW sesuai pemahaman para salaful ummah. Jadi ini tentang keimanan, ya. Jadi secara bahasa apa tadi artinya? Yaitu dari rasa aman, tenang. Jadi bukan cuman tasdik, tidak cuman membenarkan, tapi dia membenarkan dan muncul rasa tenang di dalam hatinya. Dan secara istilah dia adalah perkataan lisan, keyakinan di dalam hati, dan ketiga adalah beramal dengan anggota badan. Maka tidak disebut beriman kalau belum diucapkan, dan tidak ada manfaat ucapan kalau dia tidak beramal. Dan beramal itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau sesuai dengan syariat agama. Jadi tugas kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita ucapkan, ya, maka kita beramal, ya, dan kita amal sesuai dengan syariat agama. Kita lihat di halaman 5, di sini ada rukun dari iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Ya, jadi kita benarkan itu, tasdik, kita benarkan, kita yakini, ya. Kemudian baru kita amalkan. Ya, kita yakini Allah sebagai Tuhan kita, ya, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah adalah Tuhan kita dan hak-hak Allah yang lainnya. Dan kalau kita menunaikan itu, yang untung bukan Allah, tapi yang untung diri kita sendiri. Begitu juga rukun-rukun iman yang lain kepada para malaikat. Ya, kita yakini adanya malaikat. Ya, biarpun alamnya berbeda dengan kita, maka kita meyakini bahwasannya malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan tidak akan pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Maka kita benarkan itu merupakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita yakini bahwasannya Al-Quran adalah kitab yang terakhir menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Maka kita nggak usah lagi tuh nyari mana kitab Taurat yang asli, katanya ada di mana, pengen tahu saya, pengen baca. Nggak perlu. Umar bin Khattab pernah membaca kitab Taurat, ya. Maka ketika Nabi SAW melihat hal itu, apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Musa hidup pada zamanku ini, maka nggak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti syariatku. Makanya di akhir zaman Nabi Isa alaihi salam akan turun untuk melawan Dajjal, membunuh Dajjal. Apakah Nabi Isa membawa syariatnya atau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW? Mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakini kitab-kitab itu ada
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zamannya, dan sekarang kitab yang terakhir adalah Al-Qur'an, maka tugas kita membaca Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, karena inilah kitab yang terakhir, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, dari ya nabi-nabi dan rasul-rasulnya, ya. Nabi Adam, Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai dengan Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada hari akhir, ya, yakin kita bahwasannya ada kehidupan setelah kematian. Kita hidup di dunia, maka segala yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan nanti setelah kita meninggal, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keyakinan seperti ini, maka kita tidak akan hidup seenaknya, ya, karena kita tahu nanti ada hari, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita, sehingga kita akan berhati-hati dalam menghadapi kehidupan. Dalam mencari nafkah, kita cari nafkah yang halal, ya. Dalam bermuamalah, kita muamalah yang baik. Kita, ya, menjaga diri kita dari kezaliman, ya, karena itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu bahwasanya Allah telah menakdirkan ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Ya, maka ketika kita mendapatkan takdir yang baik, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita mendapatkan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar, kita menerima, ada hikmah di sana. Ya, memang ada takdir Allah yang baik dan yang buruk, ya. Hendaknya kita beriman, ya, kepada takdir-takdir Allah ini. Jadi itu pembahasan tentang rukun iman, ya. Kita lanjut kepada yang ke halaman 6, pelajaran ketiga, yaitu adalah pembagian tauhid dan syirik. Pelajaran yang pertama adalah tentang tauhid. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya. Nah, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Di sini penjelasannya sangat gamblang, ya. Yaitu tauhid rububiyah ialah mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu dan mengurus kesemuanya, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Jadi ada 3 poin di sini. Yang pertama, kita mengimani bahwa Allah adalah pencipta. Jadi segala sesuatu Allah lah yang menciptakan dan mengurus semuanya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus semuanya, Allah yang mengatur semuanya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Maka ketika kita merealisasikan tauhid rububiyah, maka kita mengetahui sifat-sifat ketuhanan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, menghentikan hujan, memberikan manfaat dan mudarat. Ini semua adalah sifat-sifat ketuhanan Allah, maka tidak ada, ya, sekutu baginya dalam hal tersebut. Maka ketika ada seseorang mengatakan saya bisa menghentikan hujan, maka jangan sampai kita mempercayai hal tersebut, karena ini merupakan sifat ketuhanan Allah. Hanya Allah yang bisa, ya, menurunkan hujan dan, ya, menghentikan hujan. Kalau ada yang mengatakan kalau kamu pengen menikah harus dihitung dulu, ya, lahirnya tanggal berapa, bulan apa, pasangannya tanggal berapa, bulan apa, dihitung, ya. Oh, ini bahaya kalau menikah, ya, nanti akan mendapatkan apa, keburukan, ya, rumah tangganya nggak langgeng, ya. Jadi ini seakan-akan dia mengatakan bahwasannya ada hal lain yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang
ya, benar dalam tauhidnya, yaitu terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah dengan hak. Tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut. Inilah makna la ilaha illallah. Artinya tidak ada yang pantas disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk ibadah seperti salat, puasa dan yang lainnya wajib dilaksanakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ada satu bentuk ibadah pun yang ditujukan kepada selain Allah taala. Jadi kita sudah meyakini bahwasannya Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan kita. Masa kita nyembahnya kepada selain Allah? Maka sungguh tidak pantas. Apalagi yang sering terjadi, kita lihat bentuk sesembahan ini kepada sesuatu yang lebih hina daripada orang yang menyembah. Menyembah kepada siapa? Patung misalnya. Menyembah kepada pohon. Dengan atau amalan-amalan yang lainnya, menyembelih kepada ya penunggu hutan, penunggu lautan, bahkan ada yang menaruh di kuburan, ya nggak nanggung-nanggung, ada rokoknya juga, Masya Allah. Jadi naruh makanan di situ, ada buah-buahnya, ada cemilannya, terakhir rokoknya dinyalain juga, Masya Allah. Ini tentu ketika seseorang itu salah, ya maka dia akan melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita rasakan itu sangat yang seharusnya tidak terjadi, ya, terhadap sesuatu yang lebih rendah dari dia, justru dia muliakan dengan peribadatan yang harusnya itu kita tujukan kepada yang kita yakini sebagai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak pantas Allah yang memberikan kita rizki, namun kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, namun kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di sini tauhid asma wa sifat. Ialah mengimani semua apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis sahih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, lalu menetapkan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif, yaitu mengubah, tanpa ta'til, yaitu meniadakan, takyif, menanyakan bagaimana caranya, dan tanpa tamthil, penyerupaan. Nah, ini tentang tauhid asma was sifat. Jadi kalau kita mendapatkan kabar ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sahih, maka kita tetapkan. Tidak usah ada tahrif, mengubah. Oh, ini maksudnya bukan ini, tapi dirubah kepada makna yang lain. Ta'til, meniadakan, ya, karena nggak sesuai dengan akalnya, akhirnya apa? Ditiadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tanpa takyif, menanyakan bagaimana caranya. Seperti disebutkan dalam hadis sahih, di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Bagi orang yang meminta akan Allah kabulkan, minta ampun akan Allah berikan ampunan. Maka tidak boleh kita tanyakan bagaimana caranya. Sudah kita yakini Allah turun ke langit ke dunia, ya sudah, kita imani saja. Ada kabar gembira di situ, Allah mengabulkan doa, Allah mengampuni ampunan. Kita terima kabar gembira itu, kita bangun sepertiga malam terakhir, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu Allah turun ke langit ke dunia, Allah mengabulkan doa. Kalau kita mikirkan bagaimana caranya, yang ada apa? Bukannya kita memanfaatkan ya kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang ada justru apa? Keraguan, ya. Akhirnya dia nggak memanfaatkan kesempatan yang ada tersebut. Dan tanpa tamthil, tidak ada penyerupaan.
Nggak boleh kita serupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah terhadap sesuatu apapun. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan bahwasannya Allah memiliki wajah, ya sudah, kita imani saja. Nggak usah pakai macam-macam, nanya bagaimana wajahnya, atau diserupakan wajahnya, atau sampai kita rubah maknanya, ditiadakan. Tidak, kita Allah menyebutkan wajah, sudah kita ya bilang iya Allah memiliki wajah. Ya nggak usah pakai banyak ya pikiran yang lain. Dikatakan Allah tersenyum, ya sudah, kita tahu arti senyum, tapi senyumnya Allah ya tidak boleh kita permisalkan, tidak boleh kita pertanyaan, kita tetapkan saja. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Poinnya di sini. Ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 8 di sini ada firman Allah, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, jadi tugas kita meyakini ada Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, atau Nabi Muhammad SAW menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya di dalam hadis yang sahih, maka kita mengimani, membenarkan. Sudah cukup sampai di situ saja. Ya, tidak usah sampai terlalu jauh. Kita lihat di paragraf berikutnya. Tapi ada sebagian ulama yang membagi tauhid menjadi dua bagian saja, dengan menggabungkan tauhid asma wa sifat pada tauhid rububiyah, dan tidak ada masalah dalam hal ini karena yang dimaksud oleh dua macam pembagian ini sudah jelas, ya. Jadi tauhid asma wa sifat digabungkan dengan tauhid rububiyah, tapi tidak ada masalah di dalam hal tersebut, ya, karena jelas yang dimaksud. Kemudian kita masuk kepada ya syirik. Kalau tadi tauhid, sekarang adalah syirik. Syirik dibagi menjadi tiga bagian. Ada syirik akbar, besar, syirik asghar, kecil, dan syirik khafi, samar. Nah, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ketika kita melihat ada syirik asghar, syirik yang kecil, kemudian kita meremehkan macam syirik ini, tidak boleh juga. Karena biarpun namanya syirik asghar, tapi dosanya tetaplah dosa yang besar. Syirik akbar, ya, kita lihat di halaman 8, akan menghapuskan pahala amal dan akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti gugurlah amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Allah Ta'ala berfirman, "Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang gugur amal-amal mereka dan mereka kekal di dalam neraka. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsir As-Sa'di, beliau menyebutkan bahwasannya ya di sini tidak pantas bagi orang musyrik, orang-orang kafir yang ingin memakmurkan masjid, padahal mereka sudah mendeklarasikan diri mereka adalah kafir. Jadi orang kafir amalannya semuanya ya tidak dianggap lagi, maka tidak ada gunanya dia menghidupkan atau beramal soleh di masjid, ya, sebagaimana orang kafir Quraisy dulu yang mereka mengagungkan Masjidil Haram, ya, mereka melakukan ibadah di sana, tapi mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah kafir, maka sudah tidak ada lagi gunanya apa yang mereka lakukan itu. Dan yang poin penting di halaman 9 paragraf paling bawah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar, maka dia tidak akan diampuni dan surga diharamkan baginya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa dipersekutukannya Dia, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sangat jelas, orang yang melakukan kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai mati, meninggal dunia, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Yang termasuk syirik akbar diantaranya adalah berdoa, meminta kepada orang mati dan patung, ya, atau berhala, mohon perlindungan kepada mereka, juga bernazar dan berkurban, menyembelih binatang untuk mereka, dan lain sebagainya. Jadi selama ada amalan-amalan ibadah yang diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Kalau seseorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemputnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Semoga Allah menghindarkan kita dari syirik akbar ini. Yang kedua adalah syirik asgor, yaitu syirik kecil, ya. Ialah beberapa tindakan yang sudah jelas disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, tetapi tidak termasuk jenis syirik akbar. Contohnya adalah riya, ingin dilihat orang. Sholat, kemudian karena dia merasa ada yang memperhatikan, diperbagus sholatnya. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Bersumpah tidak dengan nama Allah, ya. Kemudian mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan, dan lain sebagainya. Jadi ini syirik asghar disebutkan 3 hal di sini. Yang pertama adalah riya, ya, jadi sholat untuk dilihat oleh orang lain. Yang kedua adalah dia bersumpah kepada selain Allah. Yang ketiga adalah dia mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan, sesuatu yang dikehendaki Allah dan dikehendaki fulan. Atau kata yang semisalnya, kalau bukan karena Allah dan kamu, ya, jadi disetarakan, ya, disetarakan, maka mungkin saya udah binasa dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam syirik asghar. Tapi jangan kita meremehkan nama-nama asghar ini kecil, karena tetap ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Lalu beliau ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab riya, ya, salat untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian di halaman 12 Rasulullah SAW juga bersabda, man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Ini tentang bersumpah kepada selain nama Allah. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Ini masih tentang dalil tentang sumpah. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bersabda, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, walakin qulu masya Allah thumma sya'a fulan. Jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian atas kehendak fulan. Jadi kita jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan kamu, dannya kita ganti dengan kata apa? Thumma, kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu, ya,
tadi menyelamatkan saya, mungkin saya udah kecelakaan. Kalau bukan karena Allah kemudian kamu mengingatkan tadi standar motor saya belum dinaikin ya, mungkin pas belok saya udah jatuh. Jadi bukan kita dengan kata-kata dan ya menyamakan ya kehendak Allah dan kehendak fulan, tidak, tapi kita ganti dengan kata apa? Tsumma, kemudian. Syirik kecil ini dikatakan oleh penulis tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam serta tidak memastikan kekalnya seseorang di dalam neraka, tetapi menghilangkan kesempurnaan tauhid yang semestinya. Dan yang harus kita perhatikan bahwasannya ketika seseorang meremehkan syirik asghar ini, maka lama-kelamaan dia akan terjatuh ke dalam syirik akbar. Jadi yang namanya dosa, ketika seseorang itu meremehkan, terbiasa melakukan hal tersebut, maka itu akan menariknya ke dalam dosa yang lebih besar. Nah, ini yang harus kita waspada. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan akbar ataupun asghar. Yang berikutnya ada syirik khafi, samar, tersembunyi. Jadi syirik khafi ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang mana beliau bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul ilaihi. Bagaimana sekiranya aku beritahu kalian tentang sesuatu yang lebih aku takuti terjadi pada kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, syirik yang samar. Contohnya, seseorang berdiri lalu dia melakukan sholat, maka dia perbagus sholatnya karena dia melihat ada orang lain yang memperhatikan kepadanya. Ini sangat samar ya, ketika seorang terjatuh ke dalam kesyirikan ini, karena kadang dia nggak sadar sedang terjatuh, lagi sholat merasa diperhatikan, tiba-tiba dia mau perbagus sholatnya ya. Kita contoh lagi melakukan amalan, tiba-tiba diliput media misalnya ya, kemudian akhirnya amalannya diperbagus. Tadinya niatnya cuma pengen nyumbang 100.000, ternyata ada media yang meliput jadi 1 juta ya. Gak enak, nanti diliput di media masa cuma 100.000. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian para ulama juga bisa menyebut syirik sebetulnya cuma 2, yaitu syirik akbar dengan syirik asghar. Adapun syirkul khafi ini tergantung, bisa terjatuh kepada syirik akbar, bisa terjatuh kepada syirik asghar. Contohnya adalah orang-orang munafik. Ada syirkul khafi di dalam dirinya, riya ya, ingin dilihat orang-orang lain ya, tapi padahal di dalam hatinya dia menyembunyikan apa? Kekufuran. Maka ini syirik akbar ya. Namun bisa juga dia masuk kepada syirik asghar sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, sesuatu yang paling aku takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya apa itu syirik kecil, maka Rasulullah mengatakan riya. Nah, jadi syirik yang samar ini bisa masuk ke dalam syirik besar, bisa juga masuk ke dalam syirik kecil atau yang asghar. Kita masuk ke halaman 15. Di sini tentang rukun ihsan. Ya. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik. Atau lawannya adalah kata al-isaah, yaitu berbuat buruk. Jadi ketika seseorang melakukan hal yang ma'ruf ya, dan dia menahan diri dari dosa, dia suka mendermakan kebaikan kepada hamba Allah yang lainnya, baik melalui hartanya, kehormatan ilmunya maupun raganya, maka ini disebut dengan ihsan secara ya, bahasa ya. Namun ketika ihsan itu dinisbatkan kepada peribadatan ya, kepada Allah, maka ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan adalah kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihatnya. Bila kamu tidak dapat melihatnya,
maka sesungguhnya dia dapat melihatmu. Dan inilah yang dimaksud dengan rukun ihsan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah. Maksudnya bukan kita melihat zatnya ada di depan kita, tapi kita melihat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu, maka kita harus yakin sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Dan ihsan ini merupakan derajat yang paling tinggi terhadap keislaman seorang hamba. Ya, jadi ya derajatnya pertama Islam, dia masuk Islam. Kemudian dia masuk ke tahap yang lebih tinggi yaitu iman. Naik lagi ke tahap yang lebih tinggi yaitu ihsan. Jadi ihsan ini merupakan derajat yang paling tinggi dari seorang muslim. Ya, gimana enggak derajat paling tinggi? Dia selalu merasa tahu Allah selalu melihatnya. Sehingga dia akan menjaga dirinya ya dari dosa-dosa. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ihsan mencakup dua macam, yakni ihsan dalam beribadah kepada Allah dan ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadah kepada Allah maknanya beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya atau merasa diawasi olehnya. Sedangkan ihsan dalam hak makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak mereka. Jadi ini derajat tertinggi terhadap keislaman seseorang. Maka hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya pun bagus karena dia menunaikan hak-hak dari ya sesama manusia. Baik, itu sedikit tentang pembahasan ihsan. Kita masuk ke halaman 16 di sini, pelajaran kelima, yaitu surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Di sini disebutkan oleh penulis, hendaklah kita mengajarkan surah Al-Fatihah dan surah pendek lainnya yang memungkinkan, seperti dari surah Az-Zalzalah sampai dengan surah An-Nas. Diajarkan secara langsung, diperbagus cara bacaannya, disuruh menghafalkan dan dijelaskan hal-hal penting yang harus dipahami. Jadi ketika kita hendak menuntut ilmu, maka seakan-akan penulis mengisyaratkan kepada kita jangan sampai ditinggalkan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Dimulai dari ini dulu. Apalagi surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, ini merupakan rukun dari sholat. Hendaknya ya kita memberikan ya pelajaran tentang surah Al-Fatihah ini kepada anak didik kita, atau mungkin kepada anak-anak kita. Ajarkan itu surah Al-Fatihah. Kemudian surah-surah pendek ya diajarkan, diperbagus bacaannya. Terus kita perintahkan untuk menghafalkannya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, kita ajarkan kandungan-kandungan yang ada di surah-surah pendek tersebut. Ya, karena itu akan memiliki manfaat yang sangat banyak, dan orang-orang biasanya ketika memulai dari surah-surah yang pendek dia akan merasa lebih ringan dibanding ketika langsung mulai dari surah-surah yang panjang. Surah yang pendek dimulai ajarkan isi kandungannya, ngafalinnya, belajar membacanya enak, ngafalinnya enak, ya, mempelajari isinya pun terasa enak, terasa ringan, gitu. Hendaknya maka penulis ya memperhatikan ini, memberikan judul khusus, yaitu hendaknya seseorang ya mempelajari surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Kemudian jamaah kita masuk ke halaman 17. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting ya, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Ya. Di sini kalau salah satu syarat ini saja tidak terpenuhi, maka seseorang itu gugur kewajibannya untuk sholatnya akan ya sia-sia. Ya. Kalau ada yang masalah berakal atau orang gila, ya maka sholatnya dia, kalau dia melakukan sholat maka akan sia-sia. Jadi sebelum kita melakukan sholat, hendaknya kita memenuhi syarat-syarat sholat. Di sini disebutkan yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah
bisa membedakan atau tamyiz. Jadi tamyiz ini posisinya di bawah umur balik, tapi dia udah bisa membedakan. Ya, maka ketika udah sampai dia di umur tamyiz, ya, maka ya salah satu syarat-syarat sholatnya telah terpenuhi. Yang keempat di sini adalah suci dari hadas. Ya, suci dari hadas. Baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, hadas kecil ya kita habis buang angin atau buang air. Ya, hadas besar misalnya mimpi junub atau ya berhubungan suami istri, ya maka ini hadas besar, hendaknya bersuci terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat yang dikerjakan tanpa ya bersuci. Yang kelima, menghilangkan najis. Ya, kita lihat di surah Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nabi SAW juga bersabda, idza jaa ahadukumul masjid falyuqallibna alaihi waliyangdur fihima fa in ra'a khabathan falyamsahhu bil ard thumma liyusalli fihima. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika ia melihat najis, maka hendaklah ia menggosokkannya dengan tanah, kemudian hendaklah ia sholat dengannya. Jadi dulu sandal masuk ke dalam masjid. Jadi begitu pengen masuk masjid, Nabi SAW suruh balikin sandalnya. Lihat ada najis atau tidak. Kalau ada maka lap ke tanah, dibersihin baru ya masuk. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Kemudian yang lainnya adalah dalil ketika ada orang Badui ya yang kencing di masjid. Nabi SAW tidak membiarkan begitu saja. Ya, ketika sudah selesai, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ariku ala baulihi sajalan min ma. Siramlah air kencingnya dengan air 1 ember. Jadi memang harus kita membersihkan najis ya dari tubuh kita, dari pakaian ya, begitu juga dari tempat yang hendak kita gunakan untuk sholat, kita bersihkan dulu dari najis. Yang keenam adalah menutup aurat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, yaitu tutupilah aurat kalian, karena mereka dulu tawaf di Baitullah dengan telanjang. Jadi dulu ya disebutkan dalam sirah bahwasannya orang-orang Makkah membuat baju khusus untuk tawaf. Maka mereka mengatakan orang yang tidak mampu untuk membeli baju tersebut, maka dia tawaf dengan apa? Telanjang. Ya, maka disebutkan di sini hendaklah mengenakan pakaian dalam rangka menutup aurat. Dan tentu aurat laki-laki adalah dari lutut sampai dengan pusar. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan. Ya. Jadi hendaknya ketika hendak sholat kita menutup aurat. Cuman jangan sampai ketika kita mengetahui aurat perempuan, aurat laki-laki dari lutut sampai dengan pusar, ya, kemudian kita nggak pakai baju. Ya, saya pernah ada pengalaman ketika sedang praktek ya, yaitu di Padang. Ada pekerja itu habis kerja dia masih pakai baju ketek gitu ya, langsung sholat aja gitu. Saya bilang, gimana masa sholat pakai baju kayak gini? Kata dia, kan tertutup aurat udah ini, dari pusar sampai dengan apa? Lutut. Jadi ya sudah gitu ya. Mau saya perpanjang, ya kamu kalau ketemu orang yang terhormat pakai baju ini pantas atau enggak. Tapi yang namanya pekerja kasar kayak begini ya, kayaknya kurang tepat momennya kalau di saat itu ya. Jadi kita cari poin yang lainnya. Kebetulan ada pengajian bulanan. Nah, ketika pengajian bulanan di situ baru sekalian saya bahas di situ. Jadi jangan sampai seperti itu.
Ya, hendaknya kita mau menghadap Allah pakai pakaian yang terbaik, yang pantas. Ya, tidak hanya ya seperti yang tadi kita kisahkan. Kemudian yang ketujuh adalah masuk waktu sholat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktu, ya, ataupun setelah keluarnya waktu, kecuali ada halangan, ada uzur. Misalnya orang musafir, ya, di sini diperbolehkan untuk menjamak sholat, atau ketika hujan atau uzur-uzur yang lainnya maka diperbolehkan. Namun ketika tidak ada uzur, ya, maka kita harus sholat sesuai dengan waktunya. Sudah masuk waktu sholat, kita kerjakan sholat, dan jangan sampai kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya. Yang kedelapan adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Jadi ini ketika, ya, maksudnya adalah menghadap kiblat, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza qumta ila shalah fasbi'al wudu tsumma istaqbal kiblah." Jika engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah kiblat. Namun ada saat di mana seseorang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke sana. Lagi dalam keadaan takut, ya sudah, kita boleh menghadap ke kiblat ataupun tidak, ya. Kemudian ketika seseorang itu, ya, berusaha mencari arah kiblat, lalu ia sholat menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai arah kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak wajib mengulang sholat tersebut, ya. Jadi ada sebuah hadis disebutkan, pernah di suatu gelap malam, ya, para sahabat sulit untuk mencari, ya, kiblat, sehingga di gelap malam ini sholatnya udah beda-beda, ada yang ada ke sana, ada yang ada ke sana, ya, beda-beda. Kemudian ketika selesai, ya, dari perjalanan itu, mengabarkan kepada Rasulullah SAW, maka, ya, Nabi membacakan turunlah ayat, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Jadi kalau kita bingung nih, gak bisa menentukan arah kiblat, kita sholat kemudian ternyata salah, maka gak wajib untuk mengulangi sholat tersebut. Ya, kalau kita sekarang alhamdulillah di handphone pun sudah ada arah kompas, ya, jadi kita bisa mengetahui arah kiblat. Namun kalau ada suatu kondisi kita bingung, ini kiblatnya kemana, ya sudah, ya, kita tentukan, gitu ya. Tapi kalau selama masih ada media untuk bertanya, kita usahakan maksimal mungkin. Ini hanya kondisi saja. Kemudian yang terakhir adalah niat. 9. Jadi hendaknya seseorang itu meniatkan, menentukan ini sholatnya dia sholat apa, dan niat itu letaknya di dalam hati, ya. Ya, contohnya kita meniatkan sholat apa ini, zuhur, asar, maghrib, ya, isya, harus ditentukan, kita niatkan, ya. Dan niat di dalam hati ini tidak ada, ya. Kita lihat contoh dari Nabi SAW, dan para sahabat menyebutkan jika Nabi SAW berdiri untuk sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya. Jadi nggak ada melafazkan niat di sana. Jadi niat itu letaknya di dalam hati, ya. Kemudian kita langsung saja bertakbir. Jadi itu syarat-syarat sholat yang harus terpenuhi. Maka kalau salah satu syarat saja tidak terpenuhi, ya, maka syaratnya tidak sah, karena dia harus memenuhi, ya, syarat-syarat tersebut.
Kita masuk ke halaman 18. Di sini tentang rukun-rukun sholat. Jadi bedanya rukun dengan sholat, dengan syarat. Kalau syarat itu di luar sholat. Kalau rukun itu di dalam sholat. Ya, kita lihat di sini rukun-rukunnya ada 14. Yang satu pertama berdiri bila mampu. Kayak kalau kita mampu untuk berdiri maka lakukanlah sholat berdiri. Kalau nggak mampu maka boleh duduk berbaring sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Ya, jika kita lihat hadis maknanya bahwasanya sholat itu diharamkan dengan takbiratul ihram. Maksudnya ketika kita udah takbiratul ihram maka ada hal-hal yang diharamkan kita lakukan. Ya, seperti makan, minum, itu udah nggak boleh lagi. Nanti ketika salam baru boleh. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang keempat adalah ruku. I'tidal setelah ruku. Bersujud dengan 7 anggota badan. Kita lihat di sini ya, di footnote-nya yaitu dahi dan hidung. Yang kedua telapak tangan, yang ketiga lutut dan jari-jari, kemudian 2 lutut dan jari-jari, 2 kaki. Ya, ini totalnya ada 7. Dahi dan hidung itu dijadikan satu bagian. Kemudian telapak tangan, kemudian lutut dan jari-jari 2 kaki. Dada lutut, jari-jari 2 kaki itu ya ditempelkan. Ini merupakan 7 anggota sujud. Ya, yang ke-7 adalah bangun dari sujud, duduk di antara 2 sujud, 7 dan ke-8. Yang ke-9 adalah tumakninah, tenang dalam setiap gerakan sholat. Yang ke-10 adalah tertib atau berurutan dalam melakukan rukun-rukun di atas. Berikutnya adalah tasyahud akhir, yaitu membaca at-tahiyat. Duduk ketika tasyahud akhir, membaca salawat untuk Nabi SAW. Yang ke-14 mengucapkan 2 salam. Dan dalil yang menjelaskan hal ini adalah tentang orang yang sholatnya rusak, yaitu orang yang masuk ke masjid kemudian dia sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan irji fasolli fa inna kalam tusolli. Balik sholat lagi, engkau ini belum sholat. Jadi apa yang dilakukan oleh dia, Nabi SAW menganggap sholatnya itu belum sah, belum benar. Maka dia pun mengulangi sholatnya. Dan ketika memberi salam kepada Nabi SAW, maka Nabi pun mengatakan hal yang sama, irji fasolli fa inna kalam tusolli, sampai dengan 3 kali. Akhirnya dia pun mengatakan, aku tidak bisa melakukan hal yang lebih bagus lagi daripada ini. Jadi ini udah sholat yang paling bagus yang bisa saya lakukan, seakan-akan mengatakan seperti itu. Maka Nabi SAW pun mengajarkan kepada sahabat ini tentang sholat, yaitu dimulai dari berdiri, kemudian takbir, ya, disebutkan membaca surah yang ringan yaitu surah Al-Fatihah, kemudian ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Ini disebutkan semua sesuai dengan rukun-rukun yang kita sebutkan. Kalau kita lihat di buku-buku Syafi'i, maka tumakninah itu disebutkan sendiri-sendiri. Jadi misalnya keempat ruku, maka yang kelima adalah tumakninah dalam ruku. Kemudian i'tidal ke-7, ke-8 ya, ke-9-nya nanti apa? Tumakninah dalam i'tidal. Namun di buku ini disebutkan tumakninah itu di dalam 1 poin. Ya. Jadi namanya tumakninah itu maksudnya adalah tenang. Kita pastikan anggota tubuh kita sudah sesuai dengan posisinya. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah,
kita tenang dulu. Udah sampai posisinya baru kita Allahu Akbar. Kadang-kadang orang sholatnya cepat banget, sami Allahu liman hamidah, belum tegak ya, udah langsung Allahu Akbar. Jadi ini rukun-rukun sholat. Ketika seseorang tidak melakukan salah satu dari rukun sholat ini, maka sholatnya tidak sah. Ya, kita lihat di sini tasyahud yang pertama itu tidak masuk rukun sholat. Tapi yang masuk rukun sholat adalah tasyahud akhir. Kemudian duduk ketika tasyahud akhir dan membaca salawat untuk Nabi SAW. Ini termasuk rukun ya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan habis. Ini termasuk rukun yang harus kita baca. Jadi kalau dari segi bacaan, yang rukun yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua dari bacaan adalah tasyahud akhir, yaitu kita membaca at-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu sampai dengan seterusnya. Kemudian membaca salat kepada Nabi. Jadi 3 hal ini yang menjadi rukun sholat kalau dari segi apa? Bacaan. Ya, kalau gerakan-gerakannya insya Allah kita sudah hafal semuanya, itu merupakan rukun dari sholat. Yang ke-20, halaman 20, pelajaran ke-8. Di sini adalah wajib-wajib sholat. Wajib sholat ada 8. Apa bedanya wajib sholat dengan rukun sholat? Perbedaannya, wajib sholat ketika kita meninggalkannya dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Namun ketika kita lupa, tidak mengerjakannya, maka tidak mengapa dan disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Apa saja wajib-wajib sholat? Yang pertama, semua takbir dalam sholat selain takbiratul ihram. Ini wajib apa? Sholat. Jadi ruku kita takbir, sujud kita takbir. Ini kalau kita sengaja nggak baca takbir, maka sholatnya tidak sah. Habis sujud, bangun nggak pakai takbir, udah langsung aja bangun gitu ya. Dengan sengaja, maka ini tidak sah. Tapi kalau dia lupa ya maka tidak mengapa dan disunahkan untuk sujud sah. Membaca sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar hamba yang memujinya, bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ini juga wajib sholat. Membaca Rabbana walakal hamd. Kita bisa sami Allahu liman hamidah, kita baca Rabbana walakal hamd. Kalau pengen dilanjutkan itu sunnah. Yang wajibnya cuma sampai Rabbana walakal hamd. Tambahin hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Itu sunnah. Yang keempat, membaca subhana rabbiyal azim di saat ruku. Ini juga wajib sholat. Subhana rabbiyal azim, yang wajibnya 1 kali. Kalau 3 kali itu sunnah. Membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini juga wajib. Sama kayak tadi, 1 kali sunnah wajibnya. Yang keenam, membaca Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, di saat duduk di antara 2 sujud. Ya, Rabbighfirli. Minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, yaitu sunnah. Yang ke-7, tasyahud pertama. Tasyahud pertama ya, kalau misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat, tasyahud yang pertama ya, itu wajib. Ya, kalau dia lupa maka sholatnya tidak mengapa. Duduk ketika tasyahud pertama. Ya. Ini juga hampir sama dengan poin ke-7. Ini wajib sholat. Yang mana kalau orang sengaja meninggalkannya maka sholatnya tidak sah. Itu perbedaan rukun dengan wajib. Kita masuk pelajaran ke-9. Di sini keterangan tentang tasyahud. Jadi yang namanya tasyahud itu membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya.
Ya, kemudian kalau memohon perlindungan ya terhadap dajjal, siksa kubur, azab jahanam ini ya dibolehkan ya. Kita membolehkan membaca doa apa saja. Jadi itu ya. Jadi dalam sholat rukunnya ada 3 bacaan yang wajib. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua aja doa tasyahud yang tadi dijelaskan di sini. Ya, yang at-tahiyatulillah itu, yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sisanya itu wajib sholat yang harus kita baca. Kalau lupa tidak mengapa, kalau sengaja ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Yang ke-25 di sini sunnah sholat. Ya, justru ini untuk kesempurnaan sholat. Ya, kalau tidak dikerjakan maka tidak mengapa. Ya, sholatnya tetap sah. Yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ya Allahumma ba'id baini subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka, dan beberapa riwayat yang lain. Doa istiftah ini sunnah. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, di atas dada ketika berdiri sebelum ruku dan setelah ruku, i'tidal. Ini hukumnya juga sunnah. Ya, jadi kita naruh tangan, ini hukumnya apa? Sunnah. Ya, tapi biarpun hukumnya sunnah, jangan sampai kita menyelisihinya. Karena Nabi SAW ketika sholat selalu menaruh tangannya di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dengan jari-jari lurus dan dirapatkan sejajar dengan pundak atau telinga saat takbiratul ihram, takbir pertama, ruku, bangun dari ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal menuju ke rakaat ke-3. Jadi kita mengangkat tangan, meluruskan dengan telinga ataupun pundak ya. Ini ada 3 keadaan ya. Ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, 4 dan satu lagi ketika bangun di rakaat ke-3. Jadi habis tasyahud awal kita Allahu Akbar, kita angkat. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya aduh gimana nih Ustaz nih, takutnya ke bawahan atau takutnya ke atasan dikit, ya ini sunnah, Allah ringankan. Jadi kita ya usahakan saja sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, pundak. Yang keempat, membaca tasbih saat ruku dan sujud lebih dari 1 kali. Jadi yang wajibnya tadi 1 kali, yang lebihnya adalah sunnah. Kelanjutan dari bacaan Rabbana walakal hamdu. Tadi kita contohkan Rabbana walakal hamdu itu yang wajibnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu merupakan sunnah. Memposisikan kepala sejajar dengan punggung ketika ruku. Jadi ketika ruku, punggung kita harus datar. Namun kepala ketika memposisikan sejajar dengan ruku itu sunnah. Kalau punggungnya itu harus ya kita ratakan sebisa mungkin. Ya, kepalanya ini yang sunnah kalau pengen diratakan dengan punggung. Menjauhkan 2 lengan dari 2 sisi badannya, menjauhkan perut dari 2 paha, dan menjauhkan 2 paha dari 2 betisnya di saat sujud. Jadi Nabi SAW mencontohkan sujud itu agak dilebarkan. Jadi paha ya jangan sampai dekat dengan perut. Ya, kemudian tangan kita lebarkan. Ya, jangan sampai kita sujudnya seperti onta yang mendulum ya. Jadi kita agak dijauhkan. Kemudian mengangkat dua lengan dari tanah di saat sujud. Jadi kan sujud kita kadang ada yang menempelkan ini ya tangannya. Itu yang sunnahnya adalah justru diangkat. Jadi bukan ditempel seperti anjing yang sedang tidur gitu, enggak, tapi entaknya diangkat, disunahkannya diangkat. Duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, yaitu duduk iftirasi di saat tasyahud pertama dan ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi kita duduk di atas kaki kiri, ya kaki kanannya berdirikan atau duduk iftirasi yang kita tahu ya, ini sunnah. Duduk tawarruk di saat tasyahud terakhir dalam sholat yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Duduk tawarruk itu ialah duduk di atas tanah dengan posisi kaki kiri berada di bawah kaki kanan, sementara kaki kanan tersebut ditegakkan. Duduk tawarruk ya, yang kita tahu kita silangkan kakinya, itu merupakan sunnah.
Maka jangan sampai ini terjadi diributkan terlalu dalam. Ini rakaat pertama iftirasya atau tawarruk ini. Oh enggak, ini jadi perdebatan panjang 3 hari 3 malam, Masya Allah. Ini padahal perkara yang sunnah. Yang 11, memberi isyarat, menunjuk dengan jari telunjuk pada tasyahud pertama dan terakhir, dari mulai pertama kali duduk sampai selesai membaca tasyahud, sembari menggerakkan jari telunjuk tersebut di saat berdoa. Ini sunnah. Jadi ketika kita berdoa digerakkan, ketika tidak maka kita diam. Ini termasuk dari sunnah. Membaca sholawat dan permohonan berkah untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau, juga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau pada tasyahud pertama. Ya, jadi kan sholawat itu di tasyahud kedua wajibnya. Tapi di tasyahud pertama kalau kita mau baca boleh. Imam masih panjang nih, kita baca boleh, disunnahkan. Membaca doa pada tasyahud terakhir, habis membaca tasyahud, habis membaca sholawat, maka doa setelahnya itu disunnahkan. Doa apa saja yang kita hafal dari Nabi SAW. Yang ke-14, mengeraskan bacaan pada waktu sholat subuh, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, sholat istisqa minta hujan, dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan sholat isya. Ini juga hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika ada imam sholat, kemudian dia nggak mengeraskan bacaannya, maka kata para ulama sholatnya tetap sah. Ya, maka ketika kita ada imam sholat isya, rakaat pertama yang nggak tahu karena lupa atau apa, dia nggak baca al-fatihah, nggak diapain, kerasin, nggak dijaharkan, surahnya juga nggak dijaharkan, maka kita nggak usah ngucapin subhanallah, karena emang itu sunnah. Namun sekali lagi, biarpun itu hal yang sunnah, jangan sampai sengaja kita tinggalkan, ya, karena itu akan menghilangkan kesempurnaan sholat kita. Yang mana Nabi SAW di sholat yang tadi disebutkan itu dijaharkan. Ya, namun kita ketika makmum, ketika mendapati imamnya lupa, ya ini kita ketahui semua hukumnya apa? Sunnah. Nggak usah kita subhanallah, ya. Udah 1 menit 2 menit kok nggak baca nih. Kita teriak subhanallah. Ya kita ikuti saja. Kita tinggal baca al-fatihah sendiri. Yang ke-15, menyamarkan bacaan pada waktu sholat zuhur, sholat asar, dan pada rakaat ketiga dari sholat maghrib, dan 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Ini juga sunnah. Sama, kebalikannya dari yang tadi dijaharkan. Kemudian sholat-sholat yang sir, ini juga termasuk sunnah, kata penulis, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang ke-16, membaca ayat-ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Ditambah lagi dengan sunnah-sunnah lainnya yang belum kita sebutkan di sini. Di antaranya adalah kelanjutan bacaan Rabbana walakal hamdu. Ini sudah disebut tadi, ya. Setelah berdiri dari ruku oleh imam, makmum dan orang yang sholat munfarid sendirian. Hal ini termasuk sunnah. Di antaranya pula adalah meletakkan kedua telapak tangan kepada kedua lutut dengan jari-jari yang direnggangkan di saat ruku. Jadi kita ruku, kita disunahkan memegang lutut itu agak ditenggangkan, seperti kita mencengkram. Ini juga ya hal-hal yang disunahkan. Udah jam berapa ini? 12:30 ya. Satu lagi mungkin kita bahas pelajaran ke-11. Di sini yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ada 8. 1. Berbicara dengan sengaja dalam kondisi ingat dan mengerti. Adapun orang yang lupa dan yang tidak mengerti atau bodoh, maka sholatnya tidak batal. Yang kedua, tertawa, ya. Yang ketiga, makan. Yang keempat, minum. Yang kelima, terbuka aurat. Yang keenam, bergeser jauh dari arah kiblat. Yang ketujuh, perbuatan abath, yaitu gerakan tidak berguna, seperti menggoyangkan kepala, tangan, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan sering dan berturut-turut di saat sholat. Ya, lagi sholat kadang orang ada yang goyangin kepalanya. Ya, kalau sampai dia gerakan yang lain lagi sampai gini-gini misalnya gitu ya, atau ngerenggangin tangan kayak gini gitu ya, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Namun kalau gerakan-gerakan yang hanya kecil, mungkin agak gatal dikit, tiba-tiba kita refleks menggaruk,
dan gerakan-gerakan kecil lainnya itu tidak mengapa. Tapi kalau udah gerakan yang besar dan sering berulang-ulang dilakukan ketika sholat, maka bisa membatalkan sholat. Yang kedelapan adalah batalnya toharoh, ya, atau batalnya wudhu, ya. Dan nanti pembatal wudhu akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita, yaitu sampai dengan yang membatalkan sholat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke pelajaran ke-12, yaitu syarat-syarat wudhu, ya, sampai dengan yang membatalkan wudhu, ya, akhlak yang harus dimiliki setiap muslim, adab sopan santun, sampai dengan nanti cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan. Insya Allah kita akan di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri sendiri dari syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dengar di riwayat lain tertawa itu tidak membatalkan sholat, Ustaz. Benar nggak, Ustaz? Membatalkan sholat. Oh, Ustaz. Kita tertawa, membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di kampung.